Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kita telah mengambil hadis 185 yang berbunyi Haddatsana Muhammad bin Bilal qala haddatsana Imran an Qatadah an Zurarah bin Awfa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man daraba darban tussa minhu yaumal qiyamah. Dengan sanadnya kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan satu pukulan, man daraba darban, siapa yang memukul dengan satu pukulan, uqtussa minhu yaumal qiyamah, maka nanti akan diqisas pada hari kiamat. Hadis 186. Haddatsana خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. Kata Nabi SAW, siapa yang memukul satu pukulan secara zalim. Apa itu dzulm? Zalim itu adalah tidak pada tempatnya, melampaui batas. Uqtussa minhu yaumal qiyamah, maka akan dibuat qisas nanti pada hari kiamat. Hadis pertama umum, bahwa siapapun yang melakukan pukulan, satu pukulan di dunia, dia akan diqisas nanti di akhirat. Hadis 186 muqayyad, dibatasi. Pukulan yang akan diqisas itu adalah pukulan yang zalim. Apa itu yang zalim? Yang tidak hak. Ada pukulan hak kalau seandainya dia memberikan balasan setimpal apa yang dilakukannya, apa yang didapatkannya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan yang buruk, buat perbuatan yang jahat dengan kejahatan yang setimpal, itu adalah qisas. Faman awfa wa aslaha fajru 'ala Allah, siapa yang memaafkan dan dia berdamai, maka pahalanya Allah yang akan memberi. Innallaha la yuhibbul zalimin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kezaliman. Dalam qisas, pukul sama pukul, tapi harus adil. Kalau seandainya terjadi kezaliman, maka zalim tadi apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, melampaui batas, maka dia akan diqisas nanti pada hari kiamat. Jangan dianggap pukulan kita di dunia ini hilang begitu saja. Tidak, dia akan tercatat, dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ard, pemaparan, pengakuan terhadap dosa yang dilakukan di dunia. Kemudian akan diminta pertanggungjawaban, yakni dengan melakukan qisas kepada yang melakukannya. Jadi bab dua hadis yang kita sebutkan tadi, dia di bawah bab qisasul abdi
yakni seorang hamba atau pukulan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain, dia akan mendapatkan hukuman yang sama nanti pada hari kiamat. Kita masuk pada bab baru, bab yang ke-95, babu uksuhum ma talbasun. Berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai. Ini adalah perintah untuk memberikan pakaian kepada budak apa yang dipakai oleh majikannya. Haddatsana Muhammad bin Abbad qala haddatsana Hatim bin Ismail an Ya'qub an Mujahid an Hazrah an Ubadah bin Ibn al-Walid عن ابن عبادة بن صامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له وعلى أبي اليسر بردة معافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقلت له يا عمي لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك كانت عليك حلة وعلي حلة فمسى رأسه فقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيناي وهاتان وسمع أذناي هاتان ووعاه قلبي وأشار إلى نباط قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واقسوهم مما تلبسون وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسنات يوم القيامة. Dengan sanadnya kepada Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit, dia mengatakan, saya dan bapakku keluar pergi menuntut ilmu di lingkungan dari Ansar, dari satu daerah dari daerah-daerah Ansar atau RW dari RW Ansar. Qabla an yuhlaku, sebelum mereka meninggal dunia. Fakana awwalu man laqina Abul Yasr. Orang pertama yang kita temui adalah Abu Yasr, sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu ghulamun lah, bersamanya seorang budak miliknya Abu Yasar. Wa ala Abil Yasar burdatun wa ma'afiri. Abu Yasar memakai burdah dan ma'afiri. Burdah itu adalah kain yang ditaruh di atas pakaiannya, dan ma'afiri juga kain lagi, selapis lagi ditaruh di atasnya. Wa ala ghulamihi burdatun wa ma'afiri. Budaknya juga memakai pakaian burdah, serban yang membalut badannya, kemudian satu kain lagi di atasnya. Faqultuhu ya ammi, lalu aku mengatakan kepadanya, wahai pamanku, lau akhadta, kalau seandainya engkau mengambil burdata gulamik wa ataitahu ma'afirik, kalau seandainya engkau ambil burdah dia yang dipakai oleh budakmu dan engkau berikan kepadanya
ma'afiri, kain yang di atas itu, di atas badanmu itu kepada dia. Au akhasta ma'afirihi wa ataitahu burdatah, atau engkau ambil ma'afir yang ada pada dia, engkau berikan burdah kepadanya. Kanat alaika hullatun wa alaihi hullah, di dirimu ada pakaian yang baik dan dia juga. Famasaha ra'sahu, lalu Aba Yasar tadi memegang kepala si tabi'in tadi. Waqal, dia mengatakan, Allahumma barik fih, ya Allah berkatilah pada anak ini. Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, kedua mataku melihat, kedua mataku ini melihat, dan kedua telingaku ini mendengar, dan hatiku, dia mengisyaratkan kepada hatinya, memahami akan Nabi SAW, di mana beliau bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun, berilah makan kepada budak-budak itu dari makanan yang kalian makan. Waqsuhum mimma talbasun, berilah mereka itu pakaian dari pakaian yang kalian pakai. Wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya, bahwasanya aku memberinya dari kemegahan dunia, ahwanu alayya, ini lebih ringan bagiku, min ayyakhudhu min hasanati yaumal qiyamah, daripada dia mengambil kebaikanku nanti pada hari kiamat. Hadis yang mulia ini, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita sikap seorang majikan terhadap budaknya. Begitu Islam menghargai hak-hak manusia, yang sebenar-benar mempertahankan HAM adalah ajaran Islam. Ajaran Islam tidak mengenal teroris, karena Islam memberikan ketenangan dan hak manusia. Sebagaimana yang pernah kita singgung dahulu, bahwa perbudakan di Eropa pada zaman kegelapan adalah betul-betul tidak ada pri kemanusiaannya. Dan sampai sekarang di daerah-daerah di mana mereka adalah orang-orang non-Islam yang tidak atau orang Islam yang tidak berpegang teguh dengan ajaran yang sebenarnya, mereka tidak memiliki kepri manusiaannya. Coba kita lihat apa yang terjadi di Burma. Orang Islam dibakar hidup-hidup. Mana pri kemanusiaannya? Mana toleransinya? Coba dilihat di Afrika Tengah, masjid dihancurkan, orang Islam diburu, dibunuh, ditonton bersama-sama. Mana pri kemanusiaan, mana HAM di situ? Kenapa ketika terjadi sedikit gangguan yang dilakukan oleh sebagian orang yang kurang paham dengan agama terhadap agama lain, dianggap itu adalah HAM, sementara kaum muslimin di berbagai tempat di Indonesia saja, misalkan di Bali, mana HAM di sana? Ketika seorang muslimah ingin pakai jilbab, di Papua anak SD yang mau pakai jilbab diusir dari sekolah. Mana toleransinya? Ini adalah menimbang dengan dua timbangan, menakar dengan dua takaran. Berarti dia tidak memiliki standar, tapi dua standar yang dia miliki, standar untuk dia, standar untuk orang. Ini tidak adil. Ini tidak adil sama sekali. Tidak ada HAM-nya. Apakah HAM ini hanya diarahkan kepada kaum muslimin?
tidak diarahkan kepada yang lain. Kalau Islam terenyuh, Islam tersiksa, Islam terbunuh, tidak ada menyuarakan HAM, ya, ini adalah manusia. Syariat Islam diturunkan dari zat yang telah menciptakan manusia, maka syariatnya adalah sempurna karena datang dari yang maha sempurna. Kita lihat dalam hadis yang tadi yang telah kita terjemahkan, kita ambil hadis yang berikutnya. Haddatsana Sa'id bin Sulaiman qala haddatsana Marwan bin Muawiyah qala haddatsana Fadl bin Mubashshir qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamlukin khairan wa yaqul at'imuhum kama ta'kulun wa albisuhum min labusikum wala tu'adzibu khalqallah jalla jalaluh. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Jabir bin Abdullah mengatakan Nabi SAW mewasiatkan agar memperlakukan budak-budak dengan baik. Memperlakukan budak-budak dengan baik, tidak boleh kita menyiksa, karena manusia, mereka itu adalah manusia. Beliau mengatakan at'imuhum mimma ta'kulun, makan, berilah mereka makan dari makanan yang kalian makan. Wa albisuhum min labusikum, berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian pakai. Wala tu'adzibu khalqallahi azza wa jalla, janganlah diazab, disiksa khalqallah, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memberi makan dari apa yang dimakan oleh majikannya ini dari sisi solidaritas, bukan suatu kewajiban, akan tetapi hendaklah diperhatikan, ya, dianjurkan. Bagaimana seseorang hendaklah memperhatikan orang lain. Budak yang itu adalah harta milik dari majikan, dia harus diberlakukan dengan baik. Bagaimana dengan orang lain, ya? Bagaimana dengan pembantu yang di rumah? Berlakukanlah wahai kaum muslimin dan muslimat, pembantu itu sebagai manusia. Kalau budak saja, diperintahkan oleh Nabi SAW memberikan makanan kepada budak. Dari apa makanan yang kita makan? Pakaian dari pakaian yang kita pakai. Begitu menghormati dan tidak ada perbedaan, ya. Maka orang yang hur, orang yang merdeka, pekerja yang kita kerjakan, ya, pembantu yang kita kerjakan dia di rumah, maka hendaklah ini diberlakukan lebih terhormat lagi. Jangan berikan makanan yang tersisa, makanan yang sudah basi baru dikasih. Itu ada, ya. Kemudian beri pakaian, tapi pakaian yang dipakai sudah robek-robek, enggak laku lagi, baru dipakai, diberikan. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allah bihi alim. Kalian tidak akan mendapatkan albirra, kebajikan, sampai menginfakkan, memberikan apa yang Anda cintai. Apapun yang kita sumbangkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui berapapun yang kita berikan. Besar nilainya kita berikan,
Allah akan hitung. Kecil nilainya kita berikan, Allah juga akan menghitung. Tidak akan hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah anjuran kepada kita untuk memberlakukan hak orang lain. Maka sekali lagi kita melihat bahwa syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah adalah ajaran yang betul-betul menjaga hak azazi manusia. Jangan kita terkecoh dengan orang barat. Malahan hak azazi hewan lebih dihormati ketimbang hak azazi manusia. Ya, mereka melakukan pengadilan untuk hak hewan, akan tetapi mereka tidak adil di dalam hak manusia. Mereka malah memilih-milih, apalagi kalau seandainya yang bermasalah adalah kaum muslimin. Dan itu sangat banyak sekali kita lihat. Di Amerika itu orang Islam yang mereka mendakwakan demokrasi, orang Islam di sana yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari rakyatnya, walaupun sebagian dari pemerintahnya. Ya, terakhir kita dapatkan berita bahwa di gereja New York itu, gereja lama, itu dibolehkan untuk menegakkan sholat Jumat bagi kaum muslimin. Ya, dengan bentuk toleransi, dihilangkan semua dalam bentuk apa ya, salib-salibnya, kemudian safnya diarahkan ke kiblat dan tidak ada salib di depannya. Nabi SAW mengatakan, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan bagiku bumi ini tempat sholat dan alat bersuci. Yang dilarang kalau seandainya di hadapan kita ada salib, nggak boleh sholat. Di hadapan kita ada gambar, nggak boleh sholat. Coba kita lihat apa yang terjadi ketika Kurtuba, Spanyol, dikuasai oleh orang-orang Kristen. Ya, semua kaum muslimin dibunuh. Ya, sehingga tidak ada yang tersisa lagi. Nah, begitu juga sebagaimana kita katakan tadi, adalah di daerah-daerah yang biar dia katakan sebagai seorang muslim, akan tetapi dia melenceng dari pemahaman yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang terjadi di Iran. Iran itu negara Sunni awalnya dahulu. Banyak ulama-ulama Sunnah yang lahir di negara, di wilayah itu. Akan tetapi dahulunya 95 Sunni, 5% Syiah, sekarang kebalik. Ya, 5% semua Sunni. Mereka semuanya dibunuh dengan bermacam-macam alasan. Nah, coba lihat di Arab Saudi. Di Arab Saudi tidak ada mereka yang dibunuh. Ya, kecuali kalau seandainya mengganggu ketertiban negara, yang menghasut, yang memakar. Mungkin kalau dia membunuh, ya baru dibunuh. Akan tetapi mereka tidak diusir dari negerinya. Ya, dan mereka kalau ketika mengganggu baru dihukum. Pada suatu hari seorang bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan bahwa bagaimana ahli sunnah bersikap adil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian tidak bersikap adil. Bersikap adillah itu lebih dekat dengan takwa. Apa yang terjadi ketika seorang bertanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala? Dia mengatakan, ya Syekh, ada dua orang yang saling bersaing
untuk mendapatkan satu jabatan. Yang satu Sunni, yang satu Syi'i, orang Syiah. Katanya yang lulus itu secara syarat terpenuhi dalam orang Syiah. Kemudian Sunni kurang terpenuhi. Katanya, bolehkah kita menghalangi orang Syiah ini untuk menduduki jabatan itu, kemudian kita masukkan Sunni? Kata Syekh bin Baz, enggak, berikan kepada dia. Kita harus bersikap adil. Mendengar hal itu, langsung orang Syiah tadi insaf dan bertaubat dari kesyiahannya, bahwa yang betul-betul adil dan mengambil satu keputusan itu adalah Sunni, ahli sunnah wal jamaah. Dia menegakkan hak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi dalam surah Al-Maidah, wala yajrimanakum syana'u qaumin ala alla ta'dilu i'dil huwa aqrabu littaqwa. Sikap adil. Apa itu adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah, tanpa kita mencari alas-alasan. Nah, ini sekarang orang begitu ya berupaya menegakkan bandang basah, ya mencari dalil untuk membenarkan apa yang dilakukan. Ini nggak boleh, ini nggak jujur namanya, ini nggak adil, malahan itu merupakan tindakan kezaliman. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Islam betul-betul menjaga hak manusia lain, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu akan agamamu. Kesempurnaan agama kita, kesempurnaan syariat kita, kesempurnaan sumber syariat kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang menciptakan manusia, menciptakan kebutuhan manusia, menciptakan hawa nafsu manusia, dan dia mengetahui seluk beluk dari keinginan manusia. Maka satu-satunya yang betul-betul adil, kita melihat ada orang mengatakan kami melakukan ini karena kami menuntut satu keadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada manusia yang bisa melakukan seadil-adilnya. Kalau mau yang seadil-adilnya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dimanapun kita mau bertegak, di pengadilan, di dewan, kalau kita mau adil, keadilan yang hakiki ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau keadilan yang dibuat, peraturan yang dibuat oleh manusia membuatnya, peraturan yang keluar itu tidak terlepas dari kepentingan yang membuat. Ya, terkadang dia membuat untuk kepentingan dia, taunya ya menyulitkan juga, datang lagi revisi, direvisi, karena yang diinginkan tidak sesuai. Adapun ajaran kita Al-Quran dan Sunnah itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Nah, orang yang mengatakan Adam bukan manusia pertama, ini adalah orang yang tidak mengambil dalil, mengambil tafsiran dari ma'thur. Ya, Adam adalah Abul Bashar. Kata-kata bashar, insan, ya, ins, itu adalah manusia. Maka apa namanya, orang yang mengatakan bahwa Adam bukan manusia pertama, ini orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tapi dia mengikuti filsafat. Ya, apa maknanya khalifah? Di antara penafsiran khalifah itu berganti-ganti. Khalafah, satu hilang satu datang, satu hilang satu datang. Ya, ada yang mengartikan khalifah itu adalah pemimpin. Abu Bakar kenapa dikatakan dengan khalifah?
karena dia adalah khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Datang Umar, maka dia khalifatu Abu Bakar, khalifati Rasulillah. Ya, itu artinya khalifah, bukan pemimpin, pengganti di dalam mengatur, dalam mengurus. Ya. Di antara tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa sebelum manusia diciptakan, Allah Subhanahu wa taala turunkan jin ke bumi dan mereka saling bertumpah darah. Dan jin diciptakan sebelum manusia. Ya, jin diciptakan sebelum manusia. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita kepada orang tua yang tidak mau sholat, yang sudah sering kami ajak sholat? Selalu nasihati, dekati. Ya, kita mau apain? Mau kita hukum? Kan nggak mungkin dengan orang tua. Tapi dengan lemah lembut, diberi hadiah, diberi apa? Apalagi kalau orang namanya orang tua. Ya, orang tua itu memiliki sifat iba hati dan keras kepala. Maka hendaklah kita dengan sebaik-baiknya berbicara dengan mereka. Pertanyaan Anda di luar tema, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, apakah kita manusia bisa melihat wujud makhluk sebangsa setan dan jin secara lahiriah, dan apakah hal ini bisa dipelajari, Ustaz? Karena adik sepupu Ana mengaku bisa melihat bangsa setan dan jin karena diajarkan oleh teman kuliah. Mohon nasihat. Bisa aja kalau seandainya di badannya ada jin, maka adik sepupu ini tolong diruqyah. Insya Allah setelah dia diruqyah nggak bisa lihat lagi. Ya, kalau seandainya ada namanya anak apa yang bisa melihat, yang punya indera keenam katanya, diruqyah aja. Nanti setelah diruqyah dihilang. Hukum asal jin itu, ya, setan itu berasal dari jin. Jin itu bentuknya tidak sempurna. Maka jin itu malu dia memperlihatkan bentuknya yang asli karena dia tidak sempurna. Ya, boleh jadi terkadang dia melihatkan, ya, boleh jadi bagi orang yang lemah imannya. Untuk apa? Untuk menggoda atau menyesatkan. Ya, terkadang tidak kelihatan, tapi yang karena pikiran kita itu adalah hantu. Akhirnya ya udah, ditambah lagi image kepada kita, ya, bahwa gambar-gambar yang diilustrasikan. Nah, itu akan menjadikan pikiran kita begini dan begitu. Saya heran ada orang mengatakan di Mekah itu ada tanduk syaitan katanya. Ya, dari mana dia gambarkan bulan sabit yang dipakai di atas menara-menara itu? Pertanyaannya, ya, dari mana dia tahu itu adalah tanduk syaitan? Ya, jangan-jangan dia syaitan karena dia tahu bagaimana tanduknya syaitan. Ya kan nggak bisa melihat, syaitan adalah makhluk halus, nggak bisa kita melihatnya. Nah, ketika dia katakan tanduk syaitan yang seperti itu, berarti dia sudah punya perbandingan dengan tanduk syaitan yang sebenarnya. Ya, tanduk syaitan sebenarnya tidak akan bisa dia melihat, kecuali dia dari unsur yang sama, baru dia bisa tahu. Ya Pak ya. Nah, selama dia manusia dan dia tidak unsur yang tadi, dia tidak akan bisa melihat. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.